Dodi Sudrajat kian dihujat oleh netizen lantaran tetap akan memindahkan makam Vanessa menjadi satu liang lahat dengan makam almarhumah ibundanya. Dan di acara 40 harian kepergian Vanessa yang kedua kalinya, Dodi Sudrajat kembali menegaskan bahwa rencana pemindahan makam pun tetap akan dilakukan walau mendapatkan sebuah tentangan dari Haji Faisal. Tak hanya dari Faisal, para pemuka agama pun memberikan tentangannya untuk memindahkan makam Vanessa Angel. Pemindahan makam itu sudah pasti. Tapi karena kita akan mencari waktu yang tepat, karena dari keluarga dari istri saya almarhum Lucy itu kan jauh di Surabaya, jadi kita harus cari yang tepat, waktu yang tepat. Saya juga tadi konsultasi juga dengan Prof, jadi nanti kita cari waktu yang tepat, ya. Nggak tahu, nanti saya kabarin, ya. Oh belum, ya. Saya rasa kan mereka juga udah dengar kan, ya sudah dengar di media, udah ya nanti aja, nanti akan kita lihat ya nanti gimana ke depannya. Oke, ya yang jelas pasti akan dipindahkan makamnya. Ya sudah tabel bunga kemarin saya sebenarnya ke sana memang harusnya di hari 40 hari. Saya ingin berdoa, tapi karena ada banyak jadwal schedule ya baru kemarin ya. Jadi ya di jalan tol juga kami juga sebentar ya, nggak ada 10 menit ya, 10 menit kurang lebih ya, kita doa sama-sama. Terus habis itu ke Polres melihat mobilnya Vanessa. Habis itu sebenarnya saya mau ke Polda mau ngunjungin Jody, tapi karena udah malam dari pihak kepolisian tidak ya bukan mengizinkan, emang waktunya nggak bisa. Kalau waktu besok kan harusnya siang gitu ya. Kalau misalnya waktu siang sebenarnya bisa. Saya sebenarnya mau ngunjungin juga Jody gitu. Tapi no comment udah itu nggak ada masalah itu, no comment. Saya udah ada ini kok, ada izin sama Jasa Raja. Nah, udah apalagi untuk gugatan saya serahkan ke Bang Milano. Tanya aja ke Bang Milano. Sudah ada yang mengurus. Saya kan sudah menganggap anak itu sebagai anak saya. Namun kalau dia mau bongkar, ya apalah kekuatan saya. Tapi sedikit sangat disayangkan Pak Haji ya? Oh sangat disayangkan sekali. Kalau kalian bertanya sangat disayangkan. Itu tidak sesuai lah dengan paham agama saya. Pemahaman saya secara agama itu tidak dibenarkan. Kenapa? Yang pertama, makam itu sangat baru. Kemudian mereka sudah sehidup semati. Nah, banyak persoalan-persoalan lain yang berada di belakang kalau saya sebutkan tidak enak lah di sini. Nah, jadi kalau harus berpikir ulang kita. Kalau menurut saya. Tapi kalau memang itu terbaik bagi pihak lain, saya tidak paham, saya tidak mengerti. Setahu saya seperti apa yang saya katakan itu. Dia mau apa saya? Sekarang ini kan pemahaman agama. Bagi saya apa yang dilarang agama saya tidak akan pernah. Kalau bisa, saya tidak akan melakukan. Agama itu kan begitu. Agama itu dalam menjalankannya, kalau dilarang agama, ya kita jangan lakukan. Kalau kita lakukan, kan tidak ada yang melarang. Paling kita berdosa, kan gitu kan? Jadi pemahaman agama itu seperti itu. Kecuali sudah merugikan seseorang, seseorang itu baru masuk hukum positif. Kalau di percayaan agama kita, setahu saya ya seperti itu. Umpamanya sekarang ini nggak boleh makan makanan yang ya ini nggak boleh dengan agama. Ya kita makan, ya kita berdosa. Apa kita bisa dilarang orang? Ya siapa yang mau melarang? Saya mau makan betul. Saya mau berusaha itu. Jadi seperti itulah kalau sebagai saya, bagi pemahaman agama saya, keyakinan saya bahwa memindahkan makam yang baru itu tidak sah, tidak boleh bagi saya. Haram hukumnya bagi saya. Tidak tahu saya pemahaman lain. Ya tentu kalau terganggu anak kita tentu kita nggak mau. Itu kita akan protes. Tapi kalau nggak terganggu kita nggak bisa protes. Kemana saya mau protes? Yang bisa protes kan segala cucu saya. Itu yang bisa protes. Kalau saya kan sebagai mertua di sini, nggak bisa saya protes. Tentu saya terbatas oleh bapak. Ini anak saya. Tapi menurut agama, keyakinan saya bahwa itu tidaklah baik, tidaklah benar. Namun kalau mereka melakukan juga, itu tuh dia yang menanggung dosanya. Kan seperti itu ya. Kecuali kalau ada kekuatan hukumnya. Kalau dipindahkan, dilaporkan, dia akan ditangkap oleh polisi. Boleh. Ini kan nggak ada. Undang-undangnya itu nggak ada. Jadi gimana? Ya, saya udah pelajari, ya nggak ada undang-undang.
Sebuah perselisihan yang terjadi antara dirinya dengan Faisal kini membuat Dodi Sudrajat pun merasa sulit untuk bertemu dengan cucu kesayangannya, yakni Gala Sky Andriansyah. Dan seolah tak menyerah begitu saja, Dodi Sudrajat pun mengaku jika dirinya akan meminta bantuan kepada Kak Seto untuk menjadi penengah antara dirinya dengan Haji Faisal. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam usahanya untuk bertemu dengan Gala. Ada rencana mau ngejunguk, saya sih pengennya dimediasi sama Kak Seto ya. Cuman sampai saat ini karena memang acara yang padat ya, saya mungkin nanti setelah 40 hari ini selesai, mungkin besok sidang ya, nanti pengen sekali sih ke sana, ke rumah Gala. Kita udah kangen sekali nih, sebenarnya keluarga besar saya juga sudah pengen banget dibawa ke sini ya. Pengen tante-tantenya Vanessa pengen sekali ya gendong ya, cium ya, main ya sama Gala. Tapi ya apa boleh buat, sekarang kondisinya seperti ini, jadi nanti ada kemungkinan saya akan minta bantuan dengan Kak Seto untuk dimediasikan bisa ketemu Gala. Oke, ada lagi? Nah memang nggak nyaman saya ke sana gitu, nggak nyaman karena harus ada seseorang yang bisa membukakan pintu saya ke sana agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kan suasananya kan lagi panas. Oke, itu dia makanya yang tadi saya jawab tadi, saya pengen ada dimediasi oleh Kak Seto. Kemudian kan rencananya sih sebenarnya ya saya sebut ya kan minggu depan itu tanggal 21 April Vanessa ulang tahun ya, 21 Desember kan ulang tahun. Nah rencananya itu saya pengen mau ngajak Gala gitu tanggal 21 itu pas ulang tahun mamahnya, mau ya kalau memang diizinkan mau ke makamnya, kalau enggak ya sudah mungkin nanti saya mau rencananya sih mau makan di tempat yang dimana Eca itu memberikan surprise ke Dedi pada saat itu, tempat yang sama kita kumpul keluarga aja, keluarga kecil sana. Jadi mau ngingat lagi pada saat Vanessa memberikan surprise ulang tahun ke Dedi, jadi tanggal 21 rencananya seperti itu. Perencanaan besok udah saya siapkan berkas-berkas oleh Bang Milano, berkas-berkas data-data juga udah siapkan. Saya juga udah siap menghadapi pengadilan besok dan argumentasi juga saya sudah siapkan untuk menjawab hakim. Museum belum, kita setelah 40 hari baru kita akan bicarakan lagi karena banyak yang harus Dedi urus ya. Besok kan harus ke pengadilan juga. Terus banyak lah yang harus ya. Jadi untuk museum tetap kita lagi akan mencari tempat yang lokasi yang tepat karena juga kan ini proses pengadilan juga kan masih berjalan gitu ya. Tak henti-hentinya untuk memberikan doa demi doa untuk putri kesayangannya, kini Dodi Sudrajat, ayah dari almarhumah Vanessa Angel, kembali mengadakan acara 40 harian untuk kedua kalinya yang diselenggarakan di rumah yang sempat ditinggali Vanessa semasa kecil. Dan mengenai adanya pengajian yang diadakan 2 kali tersebut, Dodi Sudrajat pun mengaku jika hal itu terjadi lantaran waktu yang bersamaan dengan 40 harian yang diadakan di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan. Terima kasih untuk media yang sudah datang di komplek di rumah masa kecil Vanessa. Saya ucapkan terima kasih. Akhirnya acara 40 hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Dan kemarin juga sudah dilakukan acara di Tribrata yang sama-sama sudah teman-teman hadirin. Dan sekarang hari ini hari Selasa di rumah Vanessa, di rumah masa kecil ya Vanessa. Dan ya akhirnya acara berjalan lancar dan hikmat. Bukan menyalakan 2 hari, sebenarnya kan memang dari 7 hari di sana memang kita sudah ada rencana mau mengadakan 40 hari di rumah masa kecilnya Vanessa di Kemayoran sini. Jadi kalau saya mengadakannya bersamaan kemarin itu bentrok kan sama Bang Milano sama Prof Bambang. Jadi saya akhirnya mundur maju ya? Mundur di hari Selasa ini. Gitu aja ya. Ya. Itu sebenarnya saya nggak mau komentarin, cuman itulah persembahan dari Prof Bambang dan Bang Milano. Saya juga diundang di sana
Jadi ya kita jangan memasalahkan masalah biaya, dan saya nggak mau komen untuk itu karena saya juga diundang di sana, dan kemarin kita lihat sama-sama di sana selain acara kan ada memberikan santunan untuk yatim piatu. Udah saya. Ya persiapannya sebenarnya sudah matang, tapi ya karena kemarin mungkin dari si Cika sama Mayang juga membawakannya juga dengan sangat mendalam sekali ya. Soalnya Pak Mayang Cika kan sampai nangis ya. Iya, sampai nangis gitu. Jadi untuk persiapan sih sebenarnya udah matang, cuman karena itu dia ingat sama kakaknya perform, udah jadi nangis. Ya udah sama-sama kita lihat kan kemarin ya.